Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dengan judul Sistem Penjadwalan Tiket. Di sini kami akan menjelaskan cakupan terkait proyek PBO kami, yaitu yang dibatasi dalam sistem penjadwalan tiket kantin. Kelompok kami beranggotakan atas yang pertama Dea dengan NIM 017, Nada dengan NIM 043, dan saya sendiri Ahli dengan NIM 054. Berikut pembagian role kerja kami. Yang pertama, saya sendiri Dea dalam pembuatan dan manajemen database. Yang kedua, Ani dalam perancangan desain UI aplikasi. Yang ketiga, Nada dokumentasi dan pembuatan lampiran. Kemudian, bagian kode dan konsep dikerjakan bersama-sama melalui brainstorming. Selanjutnya, berikut deskripsi proyek kami. Perangkat lunak sistem penjadwalan piket yang memungkinkan seluruh user melihat jadwal piket kantin mingguan, dan secara khusus, user admin dapat mengedit jadwal piket dengan login sebagai admin. Berikut latar belakang dari proyek kami. Tujuan dan manfaat. Sistem dan penjadwalan piket ini dibuat dengan tujuan dapat digunakan untuk mempermudah proses pengecekan jadwal piket kantin mingguan oleh seluruh user dan mengedit jadwal piket oleh admin. Sistem penjadwalan piket ini juga dibuat dengan tujuan pemenuhan proyek praktikum akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO yang diampu oleh Ibu Yustisia Natalia Simbolon Eskom MT. Berikut ruang lingkup produk kami. Perangkat lunak yang akan dikembangkan adalah perangkat lunak sistem penjadwalan piket, yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mempermudah proses pembuatan dan pengecekan jadwal piket kantin mingguan. Sistem yang akan dibangun. Aplikasi yang akan dibangun menangani hal-hal berikut. Yang pertama, autentifikasi username dan password berupa halaman login sebagai admin. Yang kedua, menangani pengolahan data anggota atau mahasiswa. Yang ketiga, manajemen data pembagian tugas piket. Dan yang keempat, menampilkan data jadwal piket untuk semua role. Berikut target user yang kami harapkan. Yang pertama, mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan perangkat lunak penjadwalan piket mingguan. Yang kedua, pihak kampus dan organisasi lainnya yang ingin mengembangkan aplikasi untuk penjadwalan piket terkait agar dapat mengetahui dengan jelas mengenai spesifikasi kebutuhan fitur-fitur dalam sistem penjadwalan piket yang akan dibangun. Fitur utama aplikasi yang kami buat adalah yang pertama, fitur untuk mahasiswa, yaitu fitur melihat jadwal piket, dan yang kedua, fitur untuk staf atau admin, yaitu fitur melihat jadwal piket dan fitur mengedit atau mengelola jadwal piket. Spesifikasi kebutuhan fungsional. Use case skenario. Berikut dijelaskan fungsi fitur sesuai dengan use case skenario-nya. Yang pertama, fungsi fitur masuk aplikasi. Yang kedua, fungsi login. Yang ketiga, fungsi fitur logout. Dan yang keempat, fungsi fitur mengelola jadwal piket. Nah, yang selanjutnya adalah use case diagram. Berikut adalah use case diagram kami. Dapat kita lihat di sini hubungan antara admin dengan sistem, kemudian mahasiswa dengan sistem. Admin dan mahasiswa sama-sama dapat mengakses jadwal piket dan sama-sama dapat melihat jadwal piket. Namun, hanya admin yang dapat mengelola jadwal piket, yaitu edit data, kemudian delete data, dan tambahkan jadwal. Dan hanya admin yang dapat login sebagai admin. Selanjutnya, sequence diagram. Berikut tampilan sequence diagram yang kami buat. Dari sequence diagram yang ditampilkan, dapat kita lihat bahwa mahasiswa dapat melihat jadwal piket pada dashboard jadwal. Selanjutnya, admin juga dapat melihat jadwal piket pada dashboard jadwal. Admin memiliki fungsi untuk memasukkan username dan password pada login form. Selanjutnya, database login akan melakukan validasi.
akan diberikan dua kemungkinan, yaitu apabila login berhasil, maka admin dapat melakukan kelola data pada edit data dan juga dapat melakukan tambah jadwal pada dashboard edit data. Selanjutnya, apabila login gagal, maka yang terjadi adalah akan dimintai login ulang. Untuk mockup yang kami buat terkait aplikasi ini adalah untuk fitur masuk halaman. Untuk dapat mengakses aplikasi, maka user harus membuka aplikasi terlebih dahulu. Ketika masuk, tampilannya adalah sebagai berikut, ditampilkan daftar petugas harian, yaitu dari hari Senin sampai Minggu, dan juga nama-namanya dengan tabel NIM, nama, dan lokasi tiket. Selanjutnya ada button untuk login sebagai admin. Ketika kita menekan tombol login sebagai admin, akan dimintai username dan password oleh aplikasi. Lalu ketika kita mensubmitnya, form akan mengidentifikasi apakah benar atau salah terkait username dan password. Ketika salah, maka akan muncul pop-up error, yaitu kredensial akun tidak ditemukan. Silahkan mencoba kembali. Pada menu kelola jadwal tiket, user yang login sebagai admin dapat mengakses menu mengelola jadwal tiket bila ingin melakukan insert, update, ataupun delete pada jadwal tiket. Terdapat tampilan sebagai berikut, yaitu ketika kita mengelola jadwal dan ingin mengedit, kita harus memilih data dulu, data yang ingin kita edit. Apabila tidak kita pilih terlebih dahulu, maka akan muncul pop-up error, yaitu silahkan memilih data pada tabel terlebih dahulu. Selanjutnya adalah IRD. Berikut adalah diagram IRD yang kami buat. Admin, dari admin, kemudian nama, username, dan password. Kemudian mahasiswa memiliki entity, name, dan nama. Admin dan mahasiswa sama-sama dapat melihat jadwal piket. Admin dapat mengelola data, yaitu menambah, edit, dan delete pada jadwal piket tersebut. Sedangkan pada jadwal piket itu sendiri memiliki entity, nama, hari, lokasi, dan NIM. Kemudian kita lanjut pada CDM-nya. Berikut adalah CDM yang kami buat, yaitu bentuk sederhana hubungan antara admin dengan sistem, kemudian mahasiswa dengan sistem. Pada admin atau staff, sebagai primary key-nya adalah ID admin, kemudian dilanjutkan dengan nama, username, dan password. Kemudian jadwal piket itu memiliki primary key ID data, kemudian dengan foreign key-nya NIM. Kemudian dilanjut dengan nama, lokasi, dan hari piket. Kemudian mahasiswa itu primary key-nya adalah NIM, kemudian dilanjut dengan nama. Admin atau staff dapat mengelola atau tambah, edit, dan delete data pada jadwal piket. Nah, satu admin itu dapat mengelola banyak data dalam jadwal piket. Kemudian admin juga dapat melihat jadwal piket tersebut. Satu admin dapat melihat banyak jadwal piket. Kemudian mahasiswa dapat melihat jadwal piket. Banyak mahasiswa dapat melihat banyak jadwal piket. Atau hubungannya itu tidak terbatas. Berikut query yang kami buat. Ini adalah database yang kami buat, di mana database adalah pangkalan data atau kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik di suatu sistem komputer. Dalam tampilan berikut dapat dilihat database yang telah kami buat. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi yang kami buat bekerja sampai saat ini.
Yang pertama, tampilan yang ditampilkan adalah daftar petugas pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, maupun Minggu. Karena belum terisi, maka tabelnya masih kosong. Hanya hari Senin yang berisi. Selanjutnya ada button untuk login sebagai admin. Jika kita memasukkan username yang salah, lalu mensubmitnya, maka akan muncul pop-up kredensial akun tidak ditemukan, silakan mencoba kembali. Lalu ketika kita tekan tombol OK dan memperbaiki datanya, lalu selanjutnya submit, maka kita akan diantar pada menu kelola jadwal. Di menu kelola jadwal ini terdapat tabel ID, NIM, nama, lokasi, dan hari. Berikut data tabel yang sudah kami isikan. Selanjutnya ada tombol edit dan juga delete. Ketika kita menekan tombol edit secara langsung tanpa memilih data, maka akan muncul pop-up silakan memilih data pada tabel terlebih dahulu. Ketika kita memilihnya, lalu hendak mengeditnya, maka akan muncul dashboard ubah jadwal. Selanjutnya bisa kita simpan, dan ketika kita ingin mendelete-nya juga harus kita pilih terlebih dahulu, lalu kita tekan tombol delete, maka akan terdelete sendiri. Selanjutnya, ketika kita ingin menambahkan jadwal, kita tekan tombol jadwal, tambah jadwal, lalu akan muncul dashboard tambah jadwal. Selanjutnya kita masukkan datanya, misalnya 11.21.41, nama, Ilona, lokasi, tiketnya, KB 1, lantai 1. Dan jadwal piketnya pada hari Selasa, lalu kita simpan, maka akan muncul pada menu kelola jadwal dengan ID atau perubahan yang dilakukan pada perubahan kelima. Selanjutnya, kita bisa log out dan akan diarahkan pada menu login. Lalu kita back, dan ketika kita menekan tabel hari Selasa, maka daftar petugas hari Selasa yang dimunculkan adalah Wilona dengan 11S2141 dengan lokasi tiket KB1 lantai 1. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di progres kami berikutnya. Terima kasih.